Kejadian pasalnya yang ke-39. If you have your Bibles, please turn to Genesis chapter 39. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab yang cetak, bisa dibuka di Kejadian pasalnya yang ke-39. So we are preaching through the last section of Genesis, which is chapters 37 all the way through 50. Jadi beberapa minggu ini kita sampai di bagian terakhir di kitab Kejadian, ya, dari pasal 37 sampai yang ke-50. You will remember that Genesis 37 ends with Joseph as a slave. Kita bisa ingat ulang bahwa di Kejadian 37 di akhir pasal itu diceritakan bahwa Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak. Today in chapter 39, it starts with Joseph's life as a slave. Di pasal yang hari ini kita akan renungkan dimulai dengan dinyatakan dengan Yusuf juga dijelaskan sebagai budak. But last week in Genesis 37, it was all about Judah and Tamar. Tetapi minggu lalu di Kejadian pasal yang ke-38 kita fokus kepada Yehuda dan Tamar. Why did God put that there? Kalau jadi pertanyaannya kenapa gitu ya, cerita Yehuda dari tengah-tengah. Interrupting, as it were, the story about Joseph. Seakan-akan menjadi tambahan ataupun mengganggu gitu ya ceritanya Yusuf. How does having Genesis 38 help us see the bigger picture? Tetapi Kejadian 38 ini pun hari ini kita akan lihat bagaimana itu membantu kita melihat Kejadian pasal yang ke-39 dengan pandangan yang lebih luas lagi. Let's find out. Let's pray before we begin. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Oh Lord, we come before you this morning. Oh Tuhan Allah kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Help us once again to reflect on your amazing goodness to us. Bantulah kami sekali lagi Tuhan, biarlah kami bisa melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. And then help us to be doers of your word and not hearers only. Dan bantulah kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja. In your name we pray. Di dalam nama-Mu kami berdoa. I'm going to start by reading verses 1 to 5 in Bahasa. The English is on the screen behind me as usual. Kejadian 39 pasal 39 ayat 1 sampai 5. Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu, Potifar. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Verse 4 ayat 4, Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. This is the word of the Lord. Inilah firman Tuhan. There are plenty of superstitions that are still popular even though they have no factual basis. Ada banyak takayul yang mungkin ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang meskipun kita tahu tidak ada basis ilmiahnya. Cracking your knuckles will cause arthritis. Jadi kalau kita bunyi-bunyiin jari seperti ini mungkin akan menyebabkan radang sendi. If you sit in front of a door, you'll have a hard time finding a husband or finding money. Kalau Bapak Ibu suka duduk di pintu, katanya akan jodohnya susah gitu ya. Never put a fourth floor in your building. Atau mungkin yang kalau di dalam gedung itu tidak boleh ada lantai 4. So dorm students, you are in danger every time you ride the Dian elevator. Jadi anak SPH kalau misalnya kalian kesini jangan kaget gitu ya kalau nggak ada angka 4 di lantai, di liftnya. One Christian sounding superstition goes like this. Salah satu takayul Kristen itu seperti ini. Serve God, everything will go well for you. Kalau kita melayani Tuhan, semuanya akan berjalan lancar dalam hidup kita. You will be blessed and so will be everyone around you. Kamu akan diberkati dan segala orang yang berada di sekitarmu. Even if you have to go through difficulties, Kalaupun Anda harus mengalami kesusahan, your trials will only be temporary. Itu hanya akan berlangsung sementara. And will only result in exciting opportunities to share the gospel.
Dan justru malah ujungnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kita mengabarkan Injil. You may get sick, but God will heal you and make it all better. Kita mungkin merasakan sakit, tetapi Tuhan akan memulihkan itu dan membuat semuanya jadi lebih baik. One relationship may be ruined, but a new and better one is waiting around the corner. Satu hubungan kita mungkin hancur, tetapi hubungan yang baru Tuhan sudah siapkan di depan mata. Isn't that what it means for God to be with us? Bukankah itu artinya Tuhan menyertai kita? No. Tidak. That is not what it means for God to be with us. Itu bukan arti dari pernyataan bahwa Tuhan itu menyertai kita. And we see that more clearly when we read Genesis 37, 38, and 39 together in sequence. Kalau kita melihat secara berurutan Kejadian 37, 38, 39, kita akan melihat bahwa arti dari penyertaan Tuhan itu tidak seperti yang tadi. The Joseph here is completely changed from the Joseph we met in chapter 37. Kita bisa nanti perhatikan bahwa Yusuf di Kejadian 39 ini berbeda dengan Yusuf di pasal 37. Remember, in 37 he was arrogant. Here Joseph is humbled. Kita perlu ingat bahwa di pasal 37 Yusuf itu sombong gitu ya, tetapi di sini dia menjadi orang yang rendah hati. I'm sure you remember Joseph's dreams about his brothers and his father bowing down to him. Kita tentunya ingat gitu ya mimpi-mimpinya Yusuf yang mana satu keluarganya itu akan tunduk di hadapannya. That would still come true, Ya, itu akan tetap benar. but Joseph was boastful back then, and now he has been brought down to earth. Tapi di waktu itu Yusuf itu sombong, tetapi di Kejadian pasal 39 ini Yusuf ini diturunkan gitu ya. Remember that one point Joseph stopped working in the field while his brothers continued working there. Diceritakan bahwa ada satu waktu di mana Yusuf itu tidak ikut kakak-kakaknya bekerja di ladang. Now Joseph works, taking care of everything that belonged to Potiphar. Tetapi ketika dia jadi budaknya Potifar, semuanya dia kerjakan. In Genesis 37, Joseph gave a bad report, a false bad report about his brothers. Di pasal 37 Yusuf memfitnah gitu ya di hadapan ayahnya tentang kakak-kakaknya. Here he is full of truth. Di pasal 39 ini justru dia penuh dengan kebenaran. But the contrast is not just between old Joseph and new Joseph. Tetapi kontras yang perlu kita perhatikan tidak hanya Yusuf di pasal 37 dengan Yusuf di pasal 39. It's also between Joseph and Judah in 38. Tetapi juga antara Yusuf dengan Yehuda di pasal 38. Again, the Bible storyline here is about all of Jacob's children. Sekali lagi cerita Alkitab di kitab Kejadian ini semuanya tentang anak-anaknya Yakub. This is not the story of how Joseph went from an arrogant young boy to a humble man. Cerita ini bukan hanya soal Yusuf yang tadinya sombong jadi rendah hati dan penuh kebenaran, tetapi lebih dari semuanya itu. Genesis 37 and 38 showed Jacob's sons were all sinful. Di pasal 37 dan 38 kita bisa lihat bahwa semua anak Yakub itu pada akhirnya adalah orang berdosa. But it ended with a breakthrough. Do you remember? Tetapi akhirnya ada terobosan yang dibuat oleh Allah, The birth of Perez. yaitu di pasal 38 lahirnya Peres. There was a new dawn. Ada fajar baru yang terbit, Genesis 37 begins with a changed Joseph. di mana di pasal 39 kita bisa lihat di awal bahwa Yusuf itu sudah berubah. The darkness of human sin is overcome by the light of God's presence. Kegelapan dosa manusia itu dikalahkan oleh terangnya Allah. When you read it in sequence, there's real hope that sinners can change. Kalau kita baca dan pelajari dengan berurutan dari 37 sampai 39, kita akan lihat bahwa ada harapan bahwa itu bisa berubah. That you and I, whatever our sins are, we can be completely changed. Bahwa Anda dan saya, apapun dosa kita, seberat apapun itu, kita bisa diubahkan oleh Allah. Even when we don't believe this mantra, Meskipun kita nggak percaya tahayul yang satu ini. think about how much you tell yourselves and you tell others. Coba kita pikirkan seberapa sering kita ngomong kalimat ini. Be good, Jadilah orang baik, work hard, kerja keras, don't hurt anyone. jangan berbuat salah kepada orang lain. Those are the keys to success. Karena itulah kunci kesuksesan.
How much do we still believe that change depends on us? Seberapa banyak dan seberapa sering kita masih percaya bahwa perubahan itu berlandaskan pada diri kita, kemampuan kita. Look at how the Bible Mari kita perhatikan di Alkitab describes the life of the new Joseph. bagaimana kita mendeskripsikan perubahan di dalam kehidupan Yusuf. No fewer than 5 times it emphasizes, it says, the Lord, Adonai, was with Joseph. Tidak kurang dari 5 kali di pasal ini dijelaskan bahwa Allah Adonai menyertai Yusuf. How was Joseph successful? Bagaimana Yusuf bisa sukses? The Lord was with him. Karena Tuhan menyertainya. How did Joseph become a hard worker? Bagaimana Yusuf bisa menjadi seorang pekerja keras? It was from the Lord. Itu juga dari Tuhan. How did Joseph become a channel of God's blessing to the Egyptians? Bagaimana Yusuf menjadi saluran untuk bisa memberkati semua orang? Because of the Lord. Karena itu juga karena Tuhan. He was fulfilling his promise to Abraham. Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham. In you and your descendants, all the families of the earth will be blessed. Olehmu dan keturunanmu seluruh kaum di bumi ini akan diberkati. The same Lord who sent Joseph to Egypt as a slave is the same Lord who made him humble and honest and hardworking. Allah yang sama yang membuat Yusuf itu pergi ke Mesir adalah Allah yang sama juga mengubahkan Yusuf. The Lord was making him holy. Allah membuat dia menjadi kudus. Christians, Dan bagi kita, all of you who are saved in Christ, semua kita yang diselamatkan dalam Kristus, He is with you to make you holy. Allah bersama-sama dengan kita untuk membuat kita menjadi kudus. Did you hear that? Apakah Anda mendengar itu? The Lord is with you to make you holy. Allah itu bersama dengan Anda untuk membuat Anda kudus. Now, knowing this can sometimes actually be discouraging. Tetapi terkadang mengetahui kebenaran ini membuat kita kecil hati. Compared to Joseph, Dibandingkan dengan Yusuf, the progress in my life, in your life, mungkin progres di dalam kehidupan Anda dan saya, the progress towards holiness often seems much slower. mungkin progres kepada kekudusan itu terlihat dan terasa lebih lambat. We see far less success in terms of change. Mungkin perubahan yang kita lihat itu kecil gitu kesuksesannya. We see too many ups and downs in our own lives. Kita terlalu banyak melihat banyaknya pasang surut di dalam kehidupan kita. Or maybe it's someone else's progress towards holiness Atau that is mungkin not good enough or fast enough for you. di dalam progres kehidupan orang lain gitu yang menurut kita tidak lebih cepat atau tidak lebih baik dari yang kita harapkan. You may not be quite like Joseph yet, but that person certainly is not. Mungkin kita merasa bahwa kita mungkin belum seperti Yusuf, tapi kita juga sadar bahwa kita merasa orang lain bahkan tidak seperti Yusuf. Your husband, Mungkin suamimu, your sister perhaps, mungkin saudarimu, your students mungkin maybe. murid-muridmu. Don't we sometimes think, aren't they even trying to be Christian? Apakah kita pernah memikirkan sebenarnya mereka berusaha nggak sih jadi orang Kristen? A long time ago, there was a very popular self-help book, Jadi dulu ada buku self-help book yang cukup populer. sangat populer. It was called The 7 Habits of Highly Effective People. 7 Habits of Highly Effective People atau 7 kebiasaan orang-orang yang sangat efektif. Christianity is the complete opposite of self-help. Tapi kita perlu sadari bahwa kekristenan itu justru kebalikan dari self-help. The one habit of a highly effective Christian is the Lord is with you. Satu-satunya kebiasaan orang Kristen yang sangat efektif adalah Allah bersama dengan kita. The Lord is working holiness in you. Tuhan sedang mengerjakan kekudusan di dalam diri kita. So be encouraged. Maka dari itu mari kita tetap berpegang teguh. Whether you've seen a drastic change or whether you feel like the old self just will not die. Mau kita lihat perubahan yang besar dalam hidup kita, mau kita lihat tidak ada perubahan sama sekali, Allah tetap The bersama dengan Lord kita. is with you. Tuhan beserta dengan kita.
Has the Lord started humbling you? Mungkin Anda merasa bahwa Tuhan mulai merendahkan kita. Have you had any victory over your sin, however small it may be? Atau mungkin Anda melihat tidak adanya kemenangan kecil atas dosa yang mungkin sangat kecil atau mungkin besar. Have you seen success in self-discipline? Atau sudahkah Anda melihat keberhasilan di dalam disiplin diri Anda sendiri? The Lord is with you and He's working holiness in you. Tuhan itu bersama dengan kita dan terus mengerjakan di dalam kita kekudusan itu. We know that when the Lord saves someone, they will be saved. Kita tahu ketika Tuhan menyelamatkan seseorang, orang itu diselamatkan. Nobody can resist God's saving grace. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak itu. But it's the same with our holiness. Tetapi itu juga dengan kekudusan. God will make us holy. Tuhan akan membuat kita kudus. The power who changed Joseph is the same power that commanded light to come out of the darkness. Kuasa yang sama yang mengubahkan Yusuf itu juga kuasa yang sama yang memerintahkan terang itu keluar dari kegelapan. That same power is working in you. Tetapi kekuatan itu juga yang sedang bekerja di dalam diri setiap kita. Think about the power to call light out of darkness working in you. Mari kita renungkan gitu ya, seberapa besar dan luar biasanya kuasa yang memerintahkan terang itu bekerja di dalam diri kita. Be encouraged. Teruslah berpegang teguh. The Lord is with you, keeping you on His path to holiness. Tuhan menyertai kita semua dan selalu menjaga kita di dalam jalan kekudusannya. One of the ways that the Lord works holiness in you is by being with you in temptation. Salah satu cara bagaimana Tuhan mengerjakan kekudusan itu di dalam kita adalah dengan Tuhan bersama dengan kita di dalam segala pencobaan. Let's read from verses 6 Mari and kita 7 and then 10. Mari kita baca di ayat 6, 7 dan 10. 6b, saya akan baca 6b, the second half of verse 6. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang istri tuannya, istri Potifar, terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. And then verse 10, ayat 10. Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. What happens here is usually preached this way. Biasanya perikop bagian yang ini tuh dikotbahkan seperti ini. Flee sexual immorality like Joseph. Larilah dari percabulan seperti Yusuf. And that is right, and that is good. Itu benar dan baik. But notice something. Tetapi mari kita perhatikan sesuatu. At the beginning of this chapter and at the end of this chapter, there's over and over, the Lord is with Joseph. Kalau kita perhatikan di ayat 1 dan ayat terakhir di pasal 39 ini dinyatakan bahwa Allah senantiasa bersama dengan Yusuf. But not in this middle section. Tetapi di bagian yang tengah ini sepertinya tidak dikatakan seperti Bukan itu. sepertinya, tidak dikatakan. There's nothing in this middle section. There's no mention of God. Jadi tidak disebutkan sama sekali. So it forces us to ask, Jadi itu memaksa kita bertanya, was God with Joseph in this episode as well? apakah Tuhan juga ada bersama dengan Yusuf di bagian yang ini? It seems obvious that he was. Dan tentunya jelas bahwa Tuhan bersama dengan Yusuf. Joseph was steadfast every day against sexual temptation. Dan Yusuf itu setia gitu ya dalam menghadapi percobaan seksual ini. He was also steadfast against the temptation to make his life even more comfortable by sleeping with his master's wife. Dan dia juga berusaha setia untuk menolak gitu ya godaan kalau hidupnya bisa lebih nyaman ketika dia tidur dengan istri Potifar. He was also steadfast against her anger, her wrath, if he rejected her, which of course does come true. Dan dia juga dengan setia melawan gitu ya ketakutan bahwa nanti kalau dia menolak itu dia akan dimarahi. And he was steadfast, he was faithful day after day after day. Dan Yusuf melakukan kesetiaan itu hari demi hari. Of course God was with him in this too.
Tetapi tentu saja, tentu saja Tuhan bersama dengan Yusuf di bagian yang ini. But think about what that means. Tapi mari kita coba pikirkan apa artinya. God could have made Joseph less good looking. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa buat Yusuf itu tidak tampan. God could have made Potiphar's wife more faithful to her husband. Kalau mau, Tuhan juga bisa buat istri Potifar itu setia pada suaminya. God could have made her less persistent in trying to get what she wants. Atau mungkin Tuhan membuat istri Potifar itu tidak terlalu gigih gitu ya And dalam so meraih on. Yusuf dan seterusnya. The point is, Tetapi intinya adalah God was sovereign over everything, Tuhan berdaulat atas semuanya, including all the details that led to Joseph being tempted day after day for a long time. termasuk kepada semua detail yang menyebabkan atau membawa kepada proses Yusuf itu dicobai hari demi hari dalam jangka waktu yang lama. Why would God do this? Tapi pertanyaannya kenapa, mengapa? There's another popular mantra. Ada mantra kekristenan yang populer juga. God put a Goliath in front of you because he knows there's a David inside you. Allah menempatkan Goliat di depanmu karena Allah tahu bahwa ada Daud di dalam dirimu. So does God put a Potiphar's wife in front of us, Christian men, because he knows there's a Joseph inside us? Jadi apakah Tuhan menempatkan istri Potifar di depan semua laki-laki Kristen itu karena Tuhan tahu ada Yusuf di dalam setiap laki-laki Kristen? Again, God put this chapter right after chapter 38. Sekali lagi Kejadian 39 ini setelah 38. So we must study the contrast again between Joseph and Judah. Jadi kita juga harus perhatikan gitu ya perbandingan antara Yusuf dengan Yehuda. Joseph stood firm against sexual temptation every single day. Yusuf berusaha berdiri teguh melawan godaan seksual itu setiap hari. Judah only had to take one look at Tamar and immediately fell into sexual sin. Tetapi Yehuda hanya perlu sekali saja memandang Tamar dan kemudian dia jatuh ke dalam dosa. When we put these together, we get a much richer lesson than be like Joseph. Kalau kita sandingkan kedua tokoh ini, kita akan belajar bahwa ada pembelajaran yang lebih lagi dari sekadar jadilah seperti Yusuf. Here's one commentator points out. Ada satu komentator yang menjelaskan akan hal ini. The Lord knew exactly what would happen when he brought both Judah and Joseph into temptation. Tuhan tahu dengan persis apa yang akan terjadi ketika Tuhan berdaulat dan dalam membawa Yehuda dan Yusuf ke dalam pencobaan. He knew that by his grace Joseph would remember him and stand. Allah tahu bahwa di dalam kasih karunia-Nya Yusuf itu akan tetap melawan itu. The Lord also knew that Judah would forget him and fall. Dan Allah pun juga tahu bahwa di saat itu Yehuda akan meninggalkan Allah. And he would use both of these people and both of these events to accomplish his holy purposes. Dan Tuhan akan menggunakan kedua orang ini, kedua peristiwa ini untuk membawa kepada tujuannya yang suci. Joseph would be a living, breathing example of 1 Corinthians 10:13. Yusuf itu jadi contoh hidup dari 1 Korintus 10 ayat 13. No temptation has overtaken you that is not common to man. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. God is faithful. Sebab Allah setia, He will not let you be tempted beyond your ability. karena itu Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. That's how God uses Joseph. Sebagaimana itulah Tuhan menggunakan Yusuf. But Judah is also a living, breathing example, Tetapi Yehuda juga adalah contoh yang nyata yang hidup, but of a different truth. tapi dari kebenaran yang berbeda. My grace is sufficient for you. Dari 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah anugerahku bagimu. Someone who sins and falls so spectacularly can still be incorporated into the people and plan of God. Orang yang sudah jatuh sejatuh-jatuhnya di dalam dosa masih Tuhan bisa pakai menjadi umatnya dan di dalam rencana-rencananya.
In the same way, Dengan cara yang sama, God will use even your sin to humble you. Tuhan akan menggunakan dosa kita untuk merendahkan kita. God will use your sin to make you appreciate His grace in a way you never could if He always enabled you to stand strong in the face of temptation. Tuhan akan menggunakan dosa-dosa kita sebagaimana kita bisa belajar menghargai kasih karunia-Nya, dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menyadari dosa itu. You know the particular sins that you fall into over and over. Kita semua tahu dosa-dosa yang terus kita jatuh terus dan terus. You know how that makes you feel when you give in to temptation. Kita tahu sebagaimana apa yang kita rasakan ketika kita jatuh di dosa itu lagi. You know the guilt. Kita tahu rasa bersalahnya, You know the shame. kita tahu rasa malunya. But don't those things just make you appreciate so much more the grace that you receive in Christ? Tapi bukankah hal-hal itu yang justru membuat kita semakin mengapresiasi kasih karunia-Nya Allah yang terus ada? So God uses even our sin, Jadi Tuhan memakai dosa-dosa kita, but He also gives us the key to battling sin. tetapi Dia juga memberikan kunci untuk kita bisa melawan dosa-dosa itu. And we find this in Joseph's response to Potiphar's wife, Dan which is in verse 9. Jadi kita bisa temukan kuncinya ini di ayat yang ke-9. Ya, bagian terakhir sekali ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? How then can I do this great wickedness and sin against God? What does this show us? Apa yang sebenarnya ini sedang ditunjukkan kepada kita? Joseph wants God more than he wants sexual pleasure. Bahwa Yusuf menginginkan Allah lebih daripada kesenangan seksual. Joseph fears God more than he fears Potiphar or Potiphar's wife. Dan Yusuf takut akan Allah lebih daripada dia takut kepada istri Potifar. Think about the sin that tempts you, and specifically you yourself. Pikirkanlah dosa-dosa kita yang sering mencobai kita. Think about how sin works. Pikirkanlah bagaimana dosa itu bekerja. It uses all sorts of tactics. Untuk memakai segala macam taktik. By the way, Potiphar's wife isn't just inviting him. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya istri Potifar itu tidak hanya mengundang. Merayu, apa ya? Merayu. Bahasa Inggris. I don't know. Anyway, Potiphar's wife is not just offering something good. She is commanding him. Tetapi juga sebenarnya disampaikan dalam bentuk perintah. She's using her power. Jadi Right? dia menggunakan kekuasaannya. She is the wife of Potiphar, Jadi dia adalah istri dari kepala rumah itu. one of the highest ranking officers of Pharaoh. Salah satu pejabat, thank you Ibu, pejabat tingginya Firaun. She has a lot of power. Jadi dia punya banyak kuasa. Sin doesn't just tempt you by offering you something good. Jadi dosa tidak hanya mencobai kita dengan menawarkan sesuatu yang baik menurut kita, Sin sometimes rationalizes with you. tapi dosa juga membuat kita merasionalisasi keputusan itu. This is fine. Kalau ini tuh oke dilakukan, You can always find forgiveness later. kamu selalu dimaafkan nanti, Don't worry about it too much. nggak usah terlalu dipikirin. But sin also tries to use scare tactics. Tetapi dosa juga berusaha mengancam kita, memberikan There are- rasa takut. There are some things in your life that if you don't have it, if you don't give in, you feel like your life is going to fall apart. Ada satu hal di dalam hidupmu, kalau kamu nggak punya itu, nggak melakukan itu, nggak dapat itu, rasanya hidup itu hancur. Those are the scare tactics. Dan itulah adalah cara dosa menakuti kita. Like Potiphar's wife, if you don't do this, I'm going to make your life a living hell. Seperti istri Potifar mengancam Yusuf, kalau misalnya kamu tidak menuruti aku akan membuat hidupmu hancur. So the key to battling sin is to search your heart. Jadi kunci dari melawan dosa adalah melihat ke dalam hati kita lagi. What do you want more than you want God's pleasure on you? Jadi apa yang Anda inginkan lebih dari kesukaan yang Tuhan kasih? What do you fear more than you fear God? Apa yang Anda takuti lebih dari Tuhan yang harusnya Anda takuti? What do you fear losing
more than you fear losing God's love for you? Apa hal yang Anda takut kalau misalnya itu hilang daripada kehilangan kasih-Nya Tuhan? And then you will start being able to apply the gospel to your heart more effectively. Dan setelah perenungan itu kita barulah bisa menerapkan Injil itu sendiri. Let me give you an illustration. Jadi mungkin bisa dipikirkan ilustrasi Pak Arif ini. So this church is growing. Jadi gereja kita ini bertumbuh. It's not growing fast, but it's growing. Jadi belum bertumbuh dengan cepat, tapi sedang bertumbuh. Let's say the church keeps growing. Coba bayangkan kalau misalnya gereja ini terus bertumbuh. Let's say there's more and more people from all over the world. Jadi akan banyak orang yang datang dari penjuru dunia ke sini. Let's say our ministries start to take off. Dan terus banyak pelayanan yang ada di dalam gereja ini. And we have enough resources to start planting churches. Dan kita punya cukup sumber-sumber untuk membangun gereja-gereja. If that happened, I might start to believe that it's at least that the growth is at least a little bit because I'm doing all the right things. Kalau itu right? terjadi, mungkin Pak Arif akan merasa bahwa ada hal-hal yang Pak Arif itu lakukan dan itu benar. Because I'm giving it everything I've got. Karena Pak Arif berusaha semaksimal yang dia bisa. But then, Tetapi setelah itu, just as everything is running how I want, sebagaimana gereja udah bertumbuh besar just dan as the berjalan, church is reaching its peak, dan gereja lagi di masa jayanya, the presbytery calls and tells me to retire. presbiteri telepon Pak Arif dan bilang untuk pensiun. After years and years of being super busy and active, Setelah bertahun-tahun sibuk dan aktif di sana-sini soal gereja, doing all kinds of ministries and programs, melakukan banyak kegiatan dan pelayanan di dalam gereja, meeting with people, counseling, mentoring, bertemu orang, konseling, mentoring, teaching, preaching, all of that. mengajar dan mengkhotbah. And then to be told I'm no longer needed, Dan kemudian satu saat dikatakan bahwa kami sudah tidak butuh Anda. tossed out into the street. Disingkirkan seperti itu saja. I'm sure the presbytery won't do that, but Tentunya tidak akan dilakukan seperti itu. that's how I might feel. Tapi mungkin itu yang Pak Arif akan rasakan. I might feel trapped at home with nothing to do. Mungkin Pak Arif akan merasa terjebak di dalam rumah dengan tanpa kerjaan. No more meetings, Gak ada lagi pertemuan, no more teaching engagements, gak ada lagi sesi ngajar. no longer fit for purpose, Jadi tidak lagi merasa punya tujuan. no longer useful for anything. Terus merasa tidak berguna. This is why a lot of people really fear retirement. Karena inilah banyak orang yang sebenarnya takut gitu ya kalau mau pensiun. Let me ask you, Kalau saya boleh tanya, what if that happened to me? bagaimana kalau itu terjadi ke Pak Arif? What would you tell me? Apa yang Bapak Ibu akan katakan kepada Pak Arif? So I'm going to ask you, Kalau misalnya akan ditanya, imagine if your worst case scenario came true. bayangkan kalau skenario terburuk yang Anda pernah pikirkan itu terwujud. Something that might really shake you. Sesuatu yang mungkin akan menggoncangkan kita. A divorce, Sebuah perceraian, a fatal diagnosis, mungkin diagnosis penyakit yang fatal, a deep betrayal by a loved one. atau mungkin dihianati oleh orang terkasih. What then? Lalu bagaimana? What would you say? Apa yang akan Anda katakan? Here's what I would tell you. Ini yang akan dikatakan oleh Pak Arif. Remember the end of Genesis 39. Ingatlah di ayat terakhir di pasal 39 dari Let's kitab read Kejadian together ini. verses 17 to 21. Mari kita baca bersama di ayat 17 sampai 21. Ia pun menyampaikan, ini istrinya Potifar. Istrinya Potifar pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita, mendekati aku, hendak mempermainkan aku. In English, she says, the servant wanted to laugh at me. Laughter there refers to humiliation and specifically by sexual assault. Jadi dalam bahasa Inggris menggunakan kata menertawakan, tetapi sebenarnya itu merujuk kepada mempermalukan secara seksual. Namun ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, bangkitlah amarah tuannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Namun Tuhan
menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setia kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari pemimpin penjara tersebut. Where is Joseph at the end of this chapter? Di pasal ini di manakah Yusuf berada? In a dark prison cell. Di sel penjara yang gelap. This is his worst case scenario. Dan inilah skenario terburuknya. But who is there with him? Tetapi siapa yang menyertai Yusuf? Joseph is back one more time in a dark hole in the ground, but the Lord is there. Sekali lagi Yusuf itu ada di dalam suatu tempat yang gelap, tetapi sekali lagi juga Tuhan bersama dengan dia. Being sold as a slave was bad enough. Dijual sebagai budak itu sudah cukup buruk gitu ya. The Lord took a faithful servant and put him in prison. Tuhan juga membuat seorang hamba yang setia itu justru jadi di penjara. Right? Think about this. Coba kita pikirkan ini. The Lord may not put you in prison, Mungkin Tuhan tidak membuat kita di penjara, but you believe deep down this is not how your life is supposed to go. tapi di dalam hati kita merasa bahwa seharusnya hidup saya tidak seperti ini. Especially if you have been humbled and changed by God's grace. Terutama kalau kita sudah rendah hati dan diubahkan oleh Tuhan. Especially if you have been super faithful like Joseph in the face of temptation. Dan tentunya kalau kita sudah berusaha dengan luar biasa melawan dosa itu, You are not supposed to experience. No one, no Christian is supposed to experience what Joseph experiences. seharusnya semua dari kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf. But again, that is not true. Tapi tentunya itu bukan hal yang benar. And again, this is where reading 37 through 39 together really helps. Dan sekali lagi ini mengapa membaca ayat pasal 37 sampai 39 secara berurutan itu sangat membantu. All of Jacob's sons were sinful. Semua anak Yakub itu berdosa. All of them deserve the bad things that happened to Joseph. Semua kakak-kakaknya Yusuf itu harusnya yang layak mendapatkan hukuman seperti ini. But none of them were sold as a slave, and none of them were falsely imprisoned. Tapi tidak ada dari mereka yang jadi budak, tidak ada dari mereka yang disalahkan. That's exactly the gospel message. Dan itulah pesan Injilnya. Jesus once said this, Satu waktu Yesus pernah berkata, "Many will come from east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven." banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. While the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketak gigi. It goes against what we want to believe, that even Joseph deserved to be thrown into that outer darkness. Dan itu melawan segala ekspektasi kita dan bahkan Yusuf sendiri pun layak untuk berada dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. And yet at the same time the Lord was never not with Joseph. Namun di saat yang sama Tuhan tidak pernah tidak bersama dengan Yusuf. What is the gospel? Apa Injilnya? We do not deserve sunny days, yet the Lord is with us in our darkest days. Sebenarnya kita tidak pantas mendapatkan hari yang cerah, tetapi Tuhan menyertai kita di hari-hari tergelap Why? kita. Kenapa? Because Jesus was thrown into the outer darkness for us. Karena Yesus dilemparkan ke kegelapan terluar bagi kita. He was separated from God, the Father of lights, as he is called in James. Ia terpisah dari Bapa segala terang, sebagaimana dituliskan di kitab Yakobus. Do you remember what James says about the Father of lights? Ingatkah Anda yang dikatakan di Yakobus tentang Bapa segala terang? Why is he called the Father of lights? Mengapa ia disebut Bapa segala terang? Because with him there is no variation or shadow due to change. Karena padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. The beginning of the chapter is written almost exactly the same as the end of the chapter.
Di awal pasal 39 ini sama dengan di akhir pasal 39. The Lord was with Joseph before he was faithful in temptation. Tuhan bersama dengan Yusuf sebelum dia menjadi setia. The Lord was with Joseph in temptation. Tuhan bersama dengan Yusuf di dalam pencobaan itu. And the Lord was with Joseph in the darkest prison cell. Dan Tuhan juga bersama dengan Yusuf di dalam sel penjara yang gelap itu. The Lord is the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Tuhan adalah Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. His light never goes out. Terangnya tidak pernah redup He is never not with you. dan ia tidak pernah tidak bersama dengan kita. Do you hear that? Apakah Anda mendengar itu? Some of you are going through dark times now. Mungkin sekarang kita sedang mengalami masa gelap itu. The Lord is never not with you. Anda harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah tidak bersama dengan Anda. So say you go through a period of great success. Jadi semisal Anda melalui masa sukses yang lama, besar, Say you have a lot of growth in holiness. banyak pertumbuhan rohani yang dialami, And then God takes you through dark times. dan kemudian Tuhan membawa Anda kepada masa-masa kelam. Something much darker than you've ever experienced before that. Mungkin itu adalah masa yang lebih gelap daripada yang sebelumnya Anda pernah alami. Something that actually shakes you. Dan yang sesungguhnya menggoyahkan jiwa kita. Something that shows, oh, my faith was not as strong as I thought it was. Masa itu segelap di mana itu menyatakan seberapa lemahnya iman kita. Because this darkness, whatever it is, really knocks you off your feet. Dan karena seberapapun gelapnya ini itu berhasil membuat kita tersungkur. What are you going to do? Lalu apa yang akan Anda lakukan? Remember the final lesson of this chapter. Ingatlah pelajaran terakhir dari pasal ini. The Lord being with him did not depend on Joseph. Tuhan bersama dengan Yusuf itu tidak bergantung kepada apa yang Yusuf lakukan. Because Jesus was thrown into that outer darkness for you, Karena Yesus dilemparkan ke kegelapan yang terluar untuk kita semua, you will never be thrown into that outer darkness. sehingga kita tidak perlu dilemparkan ke tempat You itu. might feel like God has completely abandoned you. Mungkin Anda merasa bahwa Tuhan meninggalkan dan melemparkan Anda ke kegelapan itu, You might feel like God is nowhere to be found. dan Anda merasa bahwa Tuhan ini tidak ada di dalam hidup saya. You might feel you are in total darkness. Dan Anda mungkin merasa saya sedang di dalam kegelapan. Just remember, because Jesus has been thrown into that outer darkness, you are never going to go there. Anda harus ingat bahwa karena Yesus sudah dilemparkan ke kegelapan itu, Anda tidak akan The pernah Lord di is situ. never not with you. Dan Tuhan tidak pernah tidak bersama dengan And Anda. no darkness in this life can ever overcome the light of the Lord being with you. Dan tidak ada kegelapan yang ada di dalam dunia ini yang mampu melampaui dari terangnya Allah. di If dalam I kehidupan make Anda. my bed in Sheol, you are there. Seperti ayat yang kita baca tadi pagi di Mazmur 139, kalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Do you know what Sheol is? Apakah Anda tahu Seol itu apa? Dunia orang mati, the land of the dead. Dunia orang mati. He is there. Di situ pun If Allah. I say, surely the darkness shall cover me, right? Jika aku berkata biarlah kegelapan saja yang melingkupiku, Listen to this psalm. mari perhatikan di Mazmur ini. This is someone who knows the darkness. Ini adalah orang yang tahu bagaimana kegelapan itu. Even the darkness is not dark to you. Dan bahkan dia menyatakan bahwa kegelapan pun tidak menggelapkan bagi Allah. No one can ever take God away from you. Dan tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa mengambil Tuhan dari kita. Better yet, no one can ever take you away from God. Tapi lebih baiknya lagi adalah tidak ada apapun yang bisa membuat kita terlepas dari Allah. In Christ, the Lord is never not with you. Di dalam Kristus Tuhan tidak pernah tidak bersama dengan kita. You face a lot of really difficult decisions, Mungkin kita mengalami banyak keputusan yang berat. a lot of uncertainty. Mungkin sesuatu yang tidak pasti itu sangat banyak dalam hidup kita. We face a lot of difficulties. Mungkin banyak kesusahan yang kita alami setiap harinya. We face a lot of pain Mungkin banyak kesakitan yang kita rasakan. because we're not yet completely freed from sin. Karena kita belum benar-benar merdeka dari dosa. But the Lord is never not with you. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak bersama dengan kita. Let's pray. Mari kita berdoa.
Lord, for anyone here especially who are going through very dark times at the moment, Tuhan, untuk semua orang yang ada di sini yang mungkin sekarang sedang mengalami masa gelap, for any of us who has ever felt or will ever feel that you are not as good as we thought you were, untuk semua dari kami yang mungkin merasa dan akan merasa bahwa Engkau tidak pernah bersama dengan kami, forgive us, maafkanlah hold us fast, dan terus peganglah kami. remind us that you are never not with us. Ingatkanlah terus kepada kami bahwa Engkau tidak pernah tidak bersama dengan kami. In your name we pray. Di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Amen. Amin. I invite you to stand.